Hai, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Sehat? Tentunya semakin sehat ya. Luar biasa, kembali kali ini kita bertemu di Rabu Bercerita. Mohon maaf suara saya agak bindeng karena agak sedikit kurang fit. Ya, teman-teman tahu musim seperti ini ya, penting untuk kita selalu menjaga kesehatan. Ini baru saja kena flu pilek teman-teman. Harapannya cepat sembuh ya. Oke, teman-teman, hari ini di Rabu Bercerita kita akan kehadiran seorang yang spesial banget tentunya buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani program Eating Reorder ataupun keluarga Eating Reorder. Beliau adalah salah satu, ya kalau boleh saya bilang ya, salah satu cikal bakal adanya Eating Reorder. Jadi kalau teman-teman kemarin hari menyimak ceritanya Coach Roy Irawan, founder Eating Reorder, beliau cikal bakalnya. Penasaran kan ceritanya? Saya juga penasaran banget teman-teman. Anyway, saya mau perkenalkan dulu. Beliau adalah Pendeta Asaf Immanuel, Master Teologi. Beliau adalah seorang jaringan. Oke, sudah tersambung lagi. Tadi saya ulangin, beliau adalah Pendeta Asaf Immanuel. Beliau adalah rohaniawan, merupakan gembala jemaat GBI Living Word di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan juga beliau merupakan National Director of Bible League Indonesia. So, teman-teman, beliau juga sudah hadir di sini. Kita panggil beliau ya, kita undang beliau. Menunggu. Nah, luar biasa. Halo. Halo, Selamat salah malam. kamera tadi. Hai Hey, Coach. selamat malam Pak Pendeta. Izin saya panggilnya Amang Pandita aja ya, karena saya dari Sumatera Utara, lebih Oh, lebih nyaman izin kalau halo, saya panggil Amang. Siap. Halo Amang, selamat halo, malam. halo, halo. Thank you banget nih, Amang sudah bersedia meluangkan waktunya. Ya tadi saya sempat dengar ada kegiatan juga, tapi luar biasa banget Ya, meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di Rabu Bercerita bersama kami hari ini. Anyway, Amang sehat? sehat puji Tuhan. Ini Amin. kameranya Coach Dana kok gelap ya? Oh, mungkin sinyalnya aku kali ya, Amang. Tapi nggak apa-apa. Oke, Di tempat saya bisa dua-duanya. Tentunya nanti buat teman-teman yang nanti akan menonton ulang juga nampaknya sih akan terlihat dua-duanya. Oke, Amang. oke, Siap. Oke, Amang. siap. eh jadi aku mau bercerita dulu. Tadi aku udah perkenalan, Amang. Backgroundnya seperti apa, begitu ya. Eh Ya. Honestly, saya kan ikut Eating Reorder itu di bulan Juni 2021, Amang. Yang mana Oh, waktu itu oke. pertemuan awal, Coach Roy itu menampilkan videonya Amang salah satunya. Which is itu Ya. very inspiring, maksudnya luar biasa banget apa yang dialami oleh Amang gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah melihat ataupun belum melihat, tapi luar biasa banget. Tentunya harapannya kita bisa mendengar cerita tersebut. Di awal juga sebelumnya saya sudah ceritain, Coach Roy kemarin kan juga pernah hadir di Rabu Bercerita, juga Hmm, menceritakan hal ini. ya. Namun Amang boleh cerita sebelum sebentar, Amang bisa pertemuan dengan Coach Roy Irawan itu gimana Amang ceritanya? Keren kan? Aduh, itu oke buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, baik yang live maupun yang lihat recordingnya. Juga ada beberapa orang yang saya kenal yang join ini. Ada Pastor Fernando, ada Halo Abang beberapa orang Fernando. yang saya kenal. Anyway, salam kenal semua. Nama saya Pendeta Asaf. Saya adalah kelinci percobaan dari Intik Reorder. Karena kalau ditanya gimana pertemuannya, sebetulnya tidak ada yang terplan. Karena kita tidak saling mengenal sebetulnya. Oke. Tapi kami punya teman yang sama. Oke. Nah, karena kami punya teman yang sama, jadi bermula dari saya punya problem dengan umur.
Oke. Saya sudah bolak-balik sakit kritis dan terakhir dokter memvonis saya akan mungkin bertahan sampai 2021. 2021 Um, ya, Mang? iya, 2021. Oh, Jadi memasuki 2020 paniknya mulai makin bertambah ya karena sisa 1 tahun. iya. Dan saya tidak punya asuransi. Saya tidak punya asuransi karena itulah saya berkenalan dengan temannya Coach Roy yang kebetulan agen asuransi. Eh, Beliau mencoba untuk membantu saya mendapatkan polis tapi tidak tembus Iya, karena sejarah kesehatan saya yang bisa diakses secara internasional. iya. Saya pernah sakit tumor raksasa, kehilangan ginjal, saya pernah kena kanker paru-paru stadium 3, saya pernah kena serangan jantung, saya punya diabetes parah, kaki saya hampir diamputasi, ginjal saya yang tinggal satu sudah bocor protein, saya sudah mengalami pengentalan darah, sudah buruk sekali, jadi eh, saya pikir saya harus meninggalkan sesuatu buat anak istri. Oke. Karena asuransinya tidak nembus, teman saya telepon atasannya yaitu Coach Roy. Oke. Waktu itu belum coach ya, masih Roy. Roy, sang bos asuransi. Benar, beliau. Iya, jadi gitu ceritanya dan akhirnya beliau gercep tuh. Beliau gercep datang dan pertama kali itu kami bertemu di sebuah kafe di sekitaran Coconut Ivory. Kalau yang nggak tahu Coconut Ivory itu Kelapa Gading, saudaranya tinggal terjemahin aja. Eh, Ah, Lantas beliau Kelapa berusaha Gading untuk ya. telepon adminnya segala macam dan nggak nembus dan akhirnya kami bertiga berpisah dan anehnya mereka berdua masih terus mikirin nasib saya. Oke. Gimana caranya menolong Pak Pendeta Asaf ini dengan asuransi yang tidak bisa tercover, tidak bisa beli produk, tapi dia umurnya katanya tinggal sedikit dan punya anak istri. Gimana cara menolongnya gitu. Nah itu eh, nanti cerita berikutnya itu gimana Iya, cara iya, mereka betul, menolong betul. saya itu. Oke, oke. Jadi ceritanya yang Amang bilang memang banyak sekali penyakit tadi yang sudah diderita dan itu divonis Amang hingga 2021. 21. Ya. Oke, baik Amang. Aku juga kebayang lah ya apa yang dirasakan Amang saat itu gitu ya. Namun Amang luar biasa ya pertemuan dengan Coach Roy dan sekarang ini sudah tanggal 8 November 2023, which is yang Yes. waktu itu dibilang sampai 2021 itu sudah hilang ya Amang ya. Luar biasa banget. Nah, Amang boleh cerita dong setelah pertemuan tadi sampai dengan Amang bilang kelinci percobaan itu gimana tuh Amang? Di Nah, kala itu, eh, ya. saya tidak pernah menduga ini akan terjadi begini. Coach Roy juga tidak pernah menduga. Teman-teman kami, Pak Yohanes juga tidak akan pernah menduga. Tetapi kita tahu bahwa kalau dari kitab suci kami, kitab suci saya, Tuhan itu Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, goodness buat semua orang yang mengasihi Dia. Kami bisa bilang kami bertiga nggak perfect, tapi kami bertiga belajar untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Pertemuan berikutnya terjadi di rumah duka. Oke, Di oke, rumah duka di depan peti mati yang terbuka dalamnya mayat. Itu pertemuan berikutnya. Dan itu bukan mimpi, itu literally happen. oke. Papa dari si agen asuransi saya ini, si Pak Yohanes ini Ya, meninggal. oke. Lantas pertemuan kedua itu dengan Coach Roy, kami bertemu. Saya duduk dengan satu teman saya lainnya yang juga punya masalah dengan obesitas dan kesehatan. Dan kami sambil memandang mayat. Oh my God, oke. Sambil memandang mayat, Coach Roy terus nanya gini, gimana ya? Ya, kan gayanya dia gitu kan, gimana ya? Kita harus sehat Ya, nih. Dia nggak bakal bilang langsung straight to the point, kadang dia bilang, gimana ya? Kita harus sehat nih. ya. Gimana caranya ya? Terus akhirnya dia ngobrol sama kami, cara ngobrolnya juga aneh. Cara ngobrolnya gini, kalian berdua mengasihi Tuhan nggak? Ini pride kami kena, kami pendeta, kami Oke, hamba oke. Tuhan. Ditanya begitu, "Eh, apa maksud kau?" Oke, oke. Cuma cuma nggak begitu kami jawabnya. Saya bilang gini, kenapa bertanya gitu? Tentu kami mengasihi Tuhan. Terus dia tanya berikutnya, oh mengasihi Tuhan. Kalau menurut iman kita, tubuh kita itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan, kita jawab. Oke. Rumahnya Tuhan, bahkan kata kitab suci kita kan, baitnya Tuhan, atau bait itu kan bahasa Arab, bait, bahasa Ibraninya bait. Jadi rumahnya Tuhan, Tuhan tinggal di tubuh kita. Oh gitu katanya. Terus
Kalau gitu apa yang sudah dilakukan dengan rumahnya Tuhan ini? Sudah Oke. dijaga atau sudah dibersihkan, sudah ditata belum? Iya, iya. Nah, itu kami berdua diem, langsung diem. Di hadapan mayat kami diem. Iya juga ya, kena ya. Dia bilang kalau mengasihi Tuhan harusnya punyanya Tuhan ini dijaga. Betul, betul. Terus tanya lagi, sayang nggak sama anak istri di rumah? Oh ya sayang, kita bilang sayang. Terus kalau sayang, eh, bisa nggak kita sama-sama berusaha untuk, memang umur di tangan Tuhan, kata Coach Roy. Tapi sehat itu tanggung jawab kita. Oke. Bisa nggak? Sementara jangan pasif nungguin umur yang batas umur yang dari Tuhan. Bisa nggak kita lakukan sesuatu, kata dia. Terus kita tuh kayak kena sirup gitu, berdua sama Coach Roy. Sekarang coba buka online shop. Kami nurut tuh berdua buka online shop. Cari timbangan omron katanya. Oke, oke. Cari timbangan omron. Terus pesan sekarang, pesan masukin kantong belanja. Bayar. Sudah kata dia. Kata kami sudah. Terus dia pulang pamit. Terus begitu dia pulang saya lihat-lihatan. Ini barusan kita kesirap agennya omron atau gimana sih? Dan ajaibnya adalah setelah itu ternyata timbangan itu akan membawa kami lewat tangan Tuhan melalui Coach Roy untuk berjalan dalam perjalanan menuju sehat karena ini tagline-nya yang Coach Roy berulang-ulang bilang, umur itu di tangan Tuhan, yes, umur itu di tangan Tuhan, tapi sehat itu tanggung jawab kita. Umur itu di tangan Tuhan, tapi sehat itu tanggung jawab kita. Kami tahu kitab suci, kami beribadah, kami untuk urusan rohani kami mungkin sudah lakukan yang lebih baik dari kebanyakan orang. Tapi ternyata hidup ini kan harus utuh, harus holistik, nggak cuma ngurus rohani. Mental harus dijaga, kesehatan rohani dijaga, nah kesehatan jasmani juga harus dijaga. Itu sebetulnya kitab suci ya. Dan dari situlah akhirnya lahir, saya sebut tadi saya kelinci percobaan, Coach Roy belajar bagaimana memanajemen asupan gizi yang dibutuhkan oleh seseorang, sehingga orang ini bisa mencapai pola hidup, pola makan, pola istirahat, dan berat badan yang ideal untuk kemuliaan Tuhan gitu. Amin. Karena dalam keadaan kita sakit, kita tidak bertanggung jawab sama tubuh, mana bisa kita bilang Tuhan dimuliakan di situ? Itu kan salah kita gitu. Ya. Jadi banyak mindset Amang Pandita itu yang tertampar oleh poin-poin dari Eating Reorder sebetulnya. Jadi beribadah itu jangan cuma di ruang ibadah, di rumah ibadah. Ternyata beribadah itu adalah bagaimana kita hidup dalam tubuh yang dipinjamkan Tuhan setiap hari. Saya ulang ya kalimat ini ya. Beribadah itu jangan cuma di rumah ibadah, tapi beribadah itu harus bagaimana kita hidup menggunakan tubuh yang Tuhan pinjamkan kepada kita setiap hari. Nah itulah awal dimulainya perjalanan Eating Reorder dengan Coach Roy. Keren. Tapi Pak Amang Pendeta itu ya, yang tadi Amang bilang di awal klik mesen timbangan itu yang dilakukan kita semua loh. Maksudnya, wah kok kayak dejavu ya, semua juga diawali dengan timbangan. Karena memang benar, itu yang dibutuhkan. Luar biasa Amang. Nah Amang tadi sudah cerita bahwa tadi Amang juga garis bawahi bahwa beribadah itu bukan hanya di ruang ibadah. Beribadah itu adalah bagaimana menggunakan tubuh kita tadi dengan baik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, keren banget, luar biasa banget. Nah, Amang itu kan tadi pertemuan kedua gitu ya, sampai dengan Amang beli timbangannya tadi. Iya. Nah, perjalanan hidup sehatnya sendiri yang dijalani oleh Amang dan tadi satu lagi rekan Amang namanya siapa? Maaf. Namanya Amang Pendeta Tony. Amang Pendeta Tony ya? Pendeta juga? Oke, yang dialami Amang dan Amang Pendeta Tony itu perjalanannya seperti apa? Apa Amang? Boleh dibagikan? Apa yang itu dilakukan? Jadi Eating Reorder belum ada. Yes. Pola-polanya belum ada, kiat-kiatnya belum tercipta, menu-menunya belum tercipta. Jadi betul-betul itu from scratch. Coach Roy cuma ngajak kami bertanding. Karena kebetulan kami berdua kompetitif gitu. Dan dia bilang dan kebetulan ada
ada istrinya Pak Tony hadir yang menyemangati dan menjadi wasit. Oke. Dia bilang, ayo kalian berdua bisa turunin berat badan, targetnya waktu itu kalau nggak salah Natal atau apa gitu. Kalian sudah harus turun segini, siapa yang paling cepat, siapa yang bisa kejar target, itu yang juara. Oke. Wah, jiwa kompetisi kami bangkit kan. Dan akhirnya kami mulai di coach secara personal, karena waktu itu belum ada murid lain, belum ada coach lain, cuma Roy. Saya private dengan Roy. Seminggu tuh bisa sekali 2 kali. Private, dihitungin kalori intake yang saya butuhkan, tiap hari timbang dengan timbangan yang baru kita beli yang mereknya tidak boleh disebut karena takutnya iklan. Dia hitung setiap hari, dia coaching, dia ajar bagaimana saya untuk maintain asupan gizi, terus juga latihan untuk, ya semua udah jalanin lah. Jalan kaki sehari minimal mulai dari 30, 60 menit, 90 menit gitu ya. Itu sesuatu yang tidak biasa kami lakukan kan, apalagi orang modern kemana-mana naiknya roda, bukan kaki kan. Keluar masuk ruangan selalu kena AC. Saya pikir itu gaya hidup yang membuat kebanyakan kita sakit bukan karena kita kurang gizi, kita terlalu pampered, kita terlalu manja, hidupnya terlalu sangat enak itu manusia modern. Makanya tubuhnya yang harusnya bergerak, yang harusnya membakar kalori malah tidak melakukan itu sehingga sakit. Lantas juga diwajibkan untuk pola istirahat yang rutin. Kadang hamba Tuhan ini memang istirahatnya tidak jelas karena jam kerjanya juga 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu harus standby. Tapi akhirnya saya ingat bahwa apapun yang saya lakukan, kewajiban saya yang terutama pada Tuhan adalah terhadap keluarga saya dan terhadap tubuh saya sendiri dulu. Saya tidak bisa menolong siapapun kalau saya tidak bisa urus tubuh. Gitu. Jadi akhirnya dengan bantuan Coach Roy, mulai terbangun tuh pola hidup yang normal. Istirahatnya normal, 8 jam sehari, tidurnya juga normal, waktu makannya normal, waktu nyemil-nyemil mulai hilang, makannya mulai teratur gitu ya. Tapi yang paling berat sih mungkin Coach Dana udah, teman-teman Eating Reorder udah ngalamin ya. Yang paling berat buat saya adalah seminggu pertama, terutama dengan sarapan putih telur itu paling menyiksa buat saya. Luar biasa, Amang. Tadi Amang udah cerita begitu ya. Nah, Amang ada lagi yang ingin aku tanyakan gitu ya. Jadi Amang udah jalani program tersebut ya, bersama Amang Pendeta Tony dan Coach Roy. Menurut Amang, yang Amang lakukan itu challenging atau ternyata di ujung akhir memang mudah kok sebenarnya? Menurut Amang gimana? Apa yang Amang sudah lakukan kemarin? Sebetulnya nanti teman-teman yang udah pernah ngikutin atau yang akan ngikutin akan menyadari ini. Sebetulnya melakukan eating reorder itu mudah. Yang sukarnya itu di sini, di mental blockage-nya. Karena kita sudah punya kebiasaan yang salah, pola yang salah, dan untuk merubah pola itu di situ yang susah. Merubah mindset itu yang susah. Tapi ketika mindset sudah berubah dan pola yang lama sudah diganti dengan pola yang baru sekitar 2 bulan, 3 bulan, maka habit yang baru tercipta. Saya sekarang sudah nggak ikut, ini katakanlah, sekarang saya sudah nggak ikut eating reorder. Tapi saya sudah bisa punya rem buat diri saya sendiri. Jadi makanya sudah tidak gelojok, istirahatnya sudah bisa mengontrol sendiri lah, karena new habit sudah terbangun. Tapi yang paling harus dijebol terlebih dahulu adalah mindset. Mindset ini banyak mindset yang salah ya. Contoh gini, nggak apa-apa kok aku gemuk, badanku gede, yang penting aku sehat. Ya, overweight tidak sama dengan sehat. Honestly speaking, saya bukan cuma overweight, saya sudah obese gitu waktu itu, sampai enggak punya leher gitu, antara kepala dengan badan langsung nyatu gitu ya, nggak ada lehernya. Dan itu kan kalimat-kalimat apa ya, kalimat-kalimat menenangkan diri yang palsu gitu loh. Kita itu sebetulnya kayak apa ya, kayak orang minum alkohol, nggak apa-apalah segelas lagi, nggak apa-apalah segelas lagi. Padahal dia tahu 1 gelas pertama itu udah bahaya gitu. Jadi kita ngomong, nggak apa-apalah aku terlalu kurus, yang penting aku sehat. Nggak apa-apalah aku terlalu gemuk, yang penting aku sehat. Nggak ada. Sehat itu adalah ideal. Sehat itu adalah terkontrol. Jadi apapun yang tidak bisa kita kontrol akan mengontrol kita gitu. Baik. Jadi yang
tadi Mang Pendeta ceritakan juga sama tentunya dengan yang kita belajar bahwa at Ya, the end ataupun selama perjalanan program Eating the Order, kita lagi jadi lebih mindful gitu ya Mang ya. Jadi ya, kita ya, jadi lebih ya. ngerti apa yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Luar biasa banget Amang. Nah Amang tentunya tadi gue udah cerita, walaupun kemarin sudah selesai programnya gitu ya, sekarang sudah menjadikan itu bagian hidupnya Amang. Nah aku sebenarnya pengen tahu, kabar baiknya itu waktu itu Abang tahunya gimana? Kan sebelumnya kan di awal kabar buruknya ya di Ya, ya, ya. 2021 katanya sudah divonis. Nah, kabar baiknya atau mungkin turn back-nya itu Amang peroleh kapan Amang dan pada saat apa gitu? Luar biasa Ya, banget itu. kabar baiknya ya. Ya, Kabar baiknya nih, karena 2021 supposed to be my apa ya, sudah menyiapkan liturgi ibadah pemakaman Pendeta Asaf oke, Immanuel. Sudah oke. sudah disiapkan, ada di medsos saya, ada di HP saya, di gadget saya ada semua. Saya siapkan siapa yang akan khotbah, siapa yang nyanyi, lagunya apa. Cuma menu makan siangnya yang saya lupa siapkan waktu itu. Udah makan siang belum? Ya, karena saya Oke. pikir itu harus kembali ke coach masing-masing. Tapi yang jadi ajaibnya adalah 2021 yang harusnya jadi tahun pemakaman saya, tapi jadi tahun peresmian gedung gereja kami. Satu. Kedua, saya masih diizinkan Tuhan melihat anak saya lulus SMA, sekarang sudah masuk kuliah. Saya sudah tidak menyuntik insulin lagi yang selama bertahun-tahun saya suntik 4 kali sehari, itu Lantus sama Novorapid. Saya sudah berhenti minum pengencer darah, saya sudah kaki saya yang waktu itu hampir diamputasi, yang sudah bengkak dan hitam, sudah tidak bisa jalan, sudah di kursi roda. Sekarang saya bisa naik tangga tanpa ngos-ngosan gitu, saudara. Itu benar-benar sebuah progres yang anak istri saya bisa lihat. Karena beberapa kali saya hampir kolaps di mall, jangankan jalan naik tangga itu nggak kuat. Saya jalan biasa aja hampir kolaps, dan anak saya kadang, ya saya kalau ingat lagi pengen nangis gitu. Saya lihat anak saya wajahnya panik, bingung mau nolong papanya atau mau lari panggil security atau gimana. Saya nggak mau itu terulang lagi gitu. Itu parah sekali. Tapi sekarang saya bisa naik turun tangga, saya bisa melayani kemana-mana, bisa ke kota-kota, ke pulau-pulau, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan stamina saya dulu. Bahkan ini saya baru pulang dari Thailand juga, ya ternyata bisa. Walaupun saya tentu tidak gegabah, hanya karena sudah lulus eating reorder, Yes, yes, yes. kekuatan fisik saya sudah pulih, sudah kembali, tubuh saya sudah sehat lagi, itu saya push. Oh, tentu saya punya sejarah jantung dan macam-macam, saya tidak gegabah. Tapi kabar baiknya, I am much more healthy. Saya jauh lebih sehat daripada waktu saya sebelum mulai eating reorder dulu. Saya jauh lebih sehat, dan ini salah satu bentuk tanggung jawab rohani kita sama Tuhan sebetulnya. Oke, keren banget. Abang Pendeta luar biasa banget denger ceritanya gitu ya. Anyway, aku juga banyak merinding juga sih tentunya ya dengar ceritanya Amang seperti itu. Banyak hal yang sudah diperbaiki, bukan hanya dari apa mujizat tadi. Kita bisa bilang ini Ya, mujizat ya Amang ya, di mana Amang tadi sudah dihadapkan dengan kabar yang kurang baik tadi, lalu bisa bisa apa namanya melewati hingga saat ini gitu ya, banyak hal yang Amang sudah lakukan tentunya setelah itu berkatnya luar biasa hmm, banget. Anyway, ya, Amang thank you banget. Memang selalu yang kita sampaikan ataupun yang kami dapatkan dari Eating Disorder dan Coach Ray tidak pernah ada yang kebetulan. Luar biasa amin. banget dari ceritanya Amang bersama Coach Ray dan juga tadi Amang Pendeta Tony ya. Ya, Sekarang ya, sudah ada yang namanya pola hidup sehat, eating ya, reorder, yang tentunya ya, harapannya bisa ngebantu semua orang untuk hidup sehat seutuhnya ya Amang ya. Yang Amang ya, bilang ya, tadi ya, tidak hanya badan rohani, pikiran juga. Dan tentunya nanti juga dapat mendapatkan perubahan yang permanen. Anyway, thank you ya, buat ya, Amang untuk waktunya dan ceritanya luar biasa banget bagi kita. Bersyukur banget bisa dibagikan cerita ini. Thank you juga buat Coach Roy Irawan yang ya, saat ya, ini juga sedang ada di ya, ya. Indonesia. Anyway, Amang, Itu thank you. itu saya mau bilang buat teman-teman,
Coach Roy Irawan adalah my hero yang dipakai Tuhan untuk menolong saya sehingga saya masih hadir buat keluarga yang saya kasih dan jemaat yang saya gembalakan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita dan seringkali cara Tuhan adalah pakai orang lain. Amin. Thank you Amang, thank you banget ceritanya. Aku sih bersyukur banget Amang waktu pasti kontak bersedia untuk membagikan cerita ini sehingga lebih banyak lagi yang tahu ceritanya, kabar baiknya seperti apa. Bersyukur banget Amang. Jadi teman-teman banyak hal yang kita sudah dapatkan tadi ya dari awal mungkin kita cerita tadi pesan awalnya adalah penting punya asuransi ya Amang ya. Tadi Nah, Amang bilang kalau enggak tadi penyakit kritis tadi bahaya. Itu trigger kalau awalnya. But anyway, yang lebih penting kalau lagi bisa adalah beli, please beli asuransi. Saya nggak jualan asuransi, betul tapi betul betul. gini teman-teman denger deh, saya tidak bisa meninggalkan harta apapun sama anak istri saya kalau waktu itu saya mati. Hari ini pun saya mati, saya nggak bisa tinggalin apapun. Saya nggak bisa beli asuransi, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya deposito. Yang mereka butuh adalah harta mereka yang paling berharga adalah saya. Jadi mau nggak mau Betul. teman-teman kita harus sehat, apalagi kalau teman-teman adalah kepala keluarga. Please be healthy for your family. Kalau kita sayang keluarga, kita akan jaga kesehatan. Kalau kita cinta Tuhan, kita jaga tubuhnya Tuhan ini. Amin. Thank you Amang. Amang udah rangkum semuanya. Saya rasa udah cukup. Thank you buat Amang. Sehat-sehat buat Amang. Tetap Thank selalu you, menjadi Lai. inspirasi bagi orang banyak. Nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya Amang ya. Sehat-sehat selalu. Buat Amin. teman-teman, sampai ketemu di Rabu Bercerita minggu depan. Bye-bye Amang. Bye-bye. God bless you.